Sekarang kita masuk ke read single. Jadi kita akan buat read single.php dan kita coba save as saja dari read.php. Klik file, save as. Dan kita simpan dengan nama file readsingle.php. Ya, ini dia. readsingle.php, dan untuk readsingle.php kita coba edit. Ini headernya tetap sama. Untuk include-nya tetap sama. Initialize, db, dan connect sama. Inisialisasi post juga sama. Dan yang ke bawahnya kita hapus. Dan sekarang kita harus get ID ya, dan kita matikan jika ID belum ada. Kemudian get post, get single post ya, kemudian create array, dan terakhir make JSON. Nah, oke, sekarang kita coba get ID, matikan ID jika memang belum ada. Kemudian get single post, artinya kita panggil method read single ya, read single. Nah, berarti sekarang kita buat dulu untuk read single ini di sini di post PHP. Oke, lihat di sini untuk public function read ini sudah oke. Kita ini ya persempit ini ya, sehingga ada tanda segitiga di sini. Nah, kita persempit saja. Dan ini kita blok isinya ya. Function read ini isinya kita copy. Dan kita masuk ke read single. Di sini kita paste. Dan ini isinya. Kita ubah query-nya sedikit-sedikit. Untuk query, select PID sama. Semuanya sama. From this table sama. Left join sama. Tidak order by. Kita hapus. Dan di sini where post.id sama dengan sebuah parameter, kemudian limit 0,1. Oke, nanti kita akan ambil di sini ID-nya, berarti diambil dari read single di sini ya. Oke, sekarang prepare statement sama. Kemudian karena di sini ada parameter di sini ya, kita harus bin ID. Nah, bin ID di sini berarti statement dot bin param parameter yang pertama itu adalah this.id. Berarti diambil dari this.id, berarti dari sini ya. Nah, berarti kita harus men-set dulu ID ini berapa dari read single di sini. Kemudian execute, barulah execute, dan setelah di-execute kita tidak return, tapi cukup di sini
variabel row sama dengan variabel statement fetch PDO double colon fetch association titik koma, kemudian barulah di sini kita set class property. This dot title sama dengan diambil dari row dengan index title. Kemudian yang lainnya juga sama. Selain title, body. Kemudian author. Kemudian kategori ID. Kemudian kategori name. Dan sudah. Sudah cukup. Dan di sini tidak perlu return ya. Cukup segini saja. Jadi kita men-set ini ya, di title berarti propertinya yang kita set. Jadi properti ini yang di-set. Nah, kita bisa mengaksesnya karena ini memang sifatnya public. Kita simpan dan kita tes dulu untuk variabel untuk kelas post ini apakah dia itu memang benar-benar dibuat dengan benar atau gimana ya. Kita aktifkan dulu yang ini. Kecuali ini ya. Dan kita tes apakah ini benar pembentukannya. Kita coba cek. Parent, kemudian parent lagi, dan di model post. Ya, ini dia. Post. Ya, berarti benar ya. Jadi tidak muncul apapun. Kita matikan kembali. Simpan dan reload, sip. Blank kembali. Dan sekarang kita coba read single, kita panggil. Dan di sini masih blank. Kita kembali ke kode. Ya, read single memang masih kosong. Sekarang kita get ID, jadi matikan jika memang belum ada ID-nya. Kita buat dalam bentuk ternary, variabel post dot id sama dengan is set. Nah, jika telah terset variabel get dengan index id, kemudian jika memang telah terset maka kita isi variabel post.id ini dengan variabel get dengan index id. Jika tidak, maka kita matikan die error. Harus ada id post. Oke, sip. Kita simpan dan kita preview kembali dan kita reload. Nah, lihat di sini raw data, berarti di sini error ya. Error harus ada id post. Oke, sekarang kita coba tambahkan di sini ya, read single, tanda tanya untuk id sama dengan 1 misalkan ya, klik enter. Dan di sini tidak muncul error. Artinya kalau misalkan ID-nya tidak ada, ya memang harus munculkan error. Kalau misalkan ID-nya sudah terdefinisi, maka kita isi untuk post.id, kita isi dengan ini.
variabel get dengan indeks ID. Sekarang get single post, jadi panggil metode read single. Variabel post dengan metodenya adalah read single, koma tanpa parameter apapun. Dan sekarang di bawahnya kita create array. Variabel post array sama dengan array. Dan kita enter ke bawah. Untuk ID kita isi dengan variabel post dot ID, koma, dan yang lainnya juga sama. Untuk title diambil dari post title. Untuk body juga sama. Kemudian author. Kemudian kategori ID. Dan terakhir kategori name. Oke, sudah selesai. Dan ini jangan lupa komanya harus kita hapus karena dia paling terakhir. Dan kita sudah memasukkan ke dalam sebuah array. Dan sekarang dari array kita buat ke JSON. Ubah array menjadi JSON. Dengan cara JSON encode ya, JSON encode dari array-nya. Post array, koma, dan cukup kita echo-kan saja. Ctrl X, atau kita cukup print R. Paste. Kita simpan dan kita coba cek untuk read single. Read single dan tanda tanya ID-nya 1, kita enter dan ya ini dia. Sudah berhasil ya. Kita coba pakai Postman. Kita buka Postman-nya. Read single. Dan ini untuk post-nya masih tetap get. Kita send. Dan di sini muncul error, harus ada ID post sama ya responnya. Dan kita coba kita memakai ID sama dengan 1. Send ID 1, ya sip. Misalkan ID 5, send. Ya ini dia datanya 1 saja. Dan kita coba misalkan ID send, ID-nya 50. Send dan memang tidak ada ya. Offset errornya silahkan untuk errornya di handle saja. Di sini memang 0000 ya. Kosong. Memang tidak ada ID yang 50. Jadi sampai cukup ke 5. Oke, sampai di sini untuk read single. Untuk video selanjutnya kita ke create.php.